Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi mengenai neraca lajur. Apa sih neraca lajur? Neraca lajur adalah lembar kerja yang memproses neraca saldo untuk disesuaikan dengan tujuan membantu laporan keuangan. Neraca lajur saya buat berdasarkan neraca saldo yang saya rekap dari buku besar untuk menyesuaikan neraca saldo supaya mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Bisa dilihat di balik layar berikutnya, ada bukti neraca saldo yang sudah saya rangkum menjadi 4 data penyesuaian pada 29 Februari 2020. Yang pertama, menyalin neraca saldo ke neraca lajur. Neraca saldo debit kreditnya harus sama ya. Di sini saya sudah menyalin. Selanjutnya ke jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Data penyesuaian per 29 Februari 2020. Yang pertama, biaya sewa untuk bulan Februari yang sudah 1 bulan sebesar EP 8.000. Nah, berarti biaya sewa 1 bulan itu masuk ke debit. Dan untuk sewa dibayar di mukanya, kredit 8.000. Selanjutnya, biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan bulan ini sebesar 6.500. Berarti di debit 6.500. Dan akumulasi penyusutannya di kredit 6.500. Selanjutnya, gaji yang harus dibayar sebesar Rp 12.000. Berarti biaya gaji di debit 12.000. Dan utang gajinya di kredit 12.000. Setelah dihitung persediaan cat rambut akhir sebesar 30.000. Sedangkan di neraca saldo sebesar persediaan barang salon 28.000. Jadi di neraca saldo harus kita nolkan dengan cara di debit 28.000 dan di persediaan cat rambut di kredit 28.000. Persediaan cat rambutnya 30.000. Dan di laba rugi kreditnya 30.000. Ini adalah pencatatan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Maaf, ininya kurang. Ini adalah ikhtisar laba rugi. Jumlahnya kita jumlahkan juga menjadi 84.500 sama ya 24.500. Di debit dan kredit di penyesuaiannya harus seimbang ya, karena nanti kita akan memindahkan ke neraca lajur di jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya sewa. Kan biaya sewa di sini tidak ada, jadi kita tulis di bawahnya biaya sewa. Biaya sewanya di debit 8. Berarti kita juga sama di sini di debit 8.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka, berarti sewa dibayar di muka disimpan di kredit, yaitu 8.000. Terus selanjutnya di biaya penyusutan peralatan sebesar 6.500. Selanjutnya biaya penyusutan peralatan. Nah, karena di sini tidak ada, kita tulis di sini biaya penyusutan peralatan di debit sebesar 6.500.
dan diakumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 6.500. Selanjutnya biaya gaji. Karena biaya gaji di sini tidak ada, berarti kita tulis di bawah biaya gaji di debit sebesar 12.000. Dan selanjutnya utang gaji. Karena utang gaji tidak ada di nama akun, kita tulis lagi di bawah utang gaji di kredit 12.000. Selanjutnya diisi secara laba rugi, karena tidak ada kita tulis laba rugi di debit sebesar 28.000. Persediaan cat rambut awal sebesar 28.000 di kredit, dan persediaan cat rambut akhir di debit sebesar 30.000. Dan selanjutnya laba rugi di kredit, berarti di sini sebesar 30.000. Kita jumlahkan. Hasilnya sama ya. Selanjutnya kita ke neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti neraca saldo sama jurnal penyesuaian kita jumlahkan. Ini kan kosong, berarti tinggal memasukkan yang debit 8.000. Terus yang ini kan debitnya 28.000 ditambah debit 30.000, berarti jadi 58 dikurangi kredit. Kan kredit berarti dikurangi 28.000, jadi 30.000. Dan yang ini kredit. Di kredit 10.000. Kita harus teliti ya dalam memasukkannya. Ini berarti 28. Ini di jurnal penyesuaian berarti 28.000 dan di kreditnya 30.000. Sekarang kita jumlahkan. Hasilnya 32.500, berarti di sini juga harus sama. Ya, hasilnya udah sama ya. Selanjutnya kita akan memindahkan akun real. Akun real adalah akun taci yang nomor akun angka pertamanya 1 sampai dengan 3. Berarti kita akan memindahkan 1 sampai 3 yang akun real, berarti yang telah disesuaikan ya. Jadi kita tinggal pindahkan ini sampai ini 6.500. Dan utang gaji berarti kita pindahkan juga
15.000. Sekarang kita jumlahkan. Sekarang kita akan memindahkan akun nominal. Akun nominal adalah akun laba rugi yang nomor akun angka pertamanya 4 sampai dengan 6. Berarti kita pindahkan akun ini. Berarti kita memindahkan akun yang awalnya 4.000 ke laba rugi. Ini satu lagi berarti. Jadi kita masukkan yang laba rugi ini dua-duanya. Sekarang kita jumlahkan laba rugi sama neraca. Jadi kita bisa lihat ya, totalnya beda. Biaya lebih besar daripada penjualan. Jadi ada labanya. Kita bisa lihat ya, biaya sama penjualan pokoknya, biaya lebih besar. Jadi ada labanya sebesar 48.500. Kita bisa lihat biaya lebih besar daripada penjualan pokok. Jadi di sini akan menghasilkan laba sebesar 48.500. Ini 269 dikurangi 220.500. Ini juga sama ya, hasilnya tidak sesuai, berarti kita kurangi 102 dikurangi 53.500, hasilnya 48.500. Di sini kita akan jumlahkan kembali yang 220.500 ditambah 48.500, hasilnya bisa kita lihat ya, ini sama. Selanjutnya kita jumlahkan kembali yang neraca, karena jumlahnya tidak sama, berarti yang 53.500 ditambah 48.500. Bisa dilihat ya, hasilnya sama, 102.000, 102.000. Ini semuanya yang debit kreditnya sudah sama ya, sudah sesuai.